Salam jumpa kembali dan salam sehat buat kita semua. Jadi di semester ini yang waktu awal Bapak sampaikan, kita akan membahas dua bab di sini, yang itu bab 3 dan bab 4. Dan yang pertama kita akan membahas akses web, ya. Ya, bab ketiga yaitu akses web. Materi dari akses web itu, ada di sini. Pertemuan kali ini kita akan membahas 5. Ya, yang pertama pengertian web dan browser, yang kedua kegunaan web, yang ketiga hubungan web dan internet, yang keempat proses akses web, dan yang kelima pengertian URL. Pengertian web dan browser. Web adalah sebuah sistem yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, dan suara yang diperlihatkan dalam bentuk hypertext dan hanya dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser. Jadi hypertext itu adalah hypertext adalah bahasa pemrograman, bahasa disebut dengan PHP, ya, bahasa pemrograman PHP. Dan ini ketika kita sudah rancang dan sudah dibuat, kita harus membuka web itu dengan bantuan aplikasi. Aplikasi itu berupa ini, browser, yang disebut browser, ya. www, ya, www singkatan dari World Wide Web, ya. www adalah fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun interlokal. Ya. Dengan adanya link di dalam web, ya, jadi di dalam web itu ada link, ya. Link itu berfungsi untuk menghubungkan, ya, menghubungkan tampilan web satu dengan tampilan web yang lainnya. Sama seperti ketika semester 1 kita belajar mengenai PowerPoint, ya. Ada yang materi hyperlink, ya, sama seperti itu hyperlink. Jadi kalau hyperlink itu menghubungkan slide satu dengan slide yang lain, ya. Kalau ini hypertext itu, ya, menghubungkan web satu dengan web yang lain, tampilan web satu dengan tampilan web yang lain. Di sini contoh aplikasi browser, ya, seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan Google Chrome. Yang sering kita gunakan, ya, Google Chrome, ya. Yang kedua, kegunaan web. Kegunaan web ada 4. Di sini Bapak ada 4 yang Bapak berikan. Yang pertama untuk kepentingan pribadi. Ya, kalau kepentingan pribadi dijadikan sebagai tempat mempromosikan diri kita, ya, atau jualan kita, ya, atau jasa kita. Di sini dia bilang mempromosikan diri, misalkan untuk mempromosikan kemampuan dan keahlian kita, ya, sebagai iklan lah di sini, ya. Yang kedua, untuk kepentingan perusahaan. Web dapat menampilkan produk dan melakukan transaksi penjualan dengan pelanggan baru atau pelanggan lama. Yang ketiga, untuk kepentingan sekolah, akademik, dan universitas. Web dapat menampilkan keunggulan-keunggulan sekolah. Contohnya di SMP Katolik Raja Wali, SMP sekolah kita tercinta, ya. Ada webnya, ya. Di situ ketika kalian membuka web, di situ tampil keunggulan, ya, manfaat kita masuk ke SMP Raja Wali, kelebihan SMP Raja Wali apa, di situ. Yang keempat, untuk software house, web dapat memberikan perangkat lunak secara gratis. Jadi web juga di situ tempatnya untuk saling berbagi, ya, saling berbagi. Contohnya Bapak sering menggunakan web Get Into PC, nama Get Into PC. Di situ Bapak biasa mendownload software yang gratisan, ya, secara gratisan.
Di situ banyaklah aplikasi yang disediakan oleh penyedia web untuk berbagi. Hubungan web dan internet. Oke, di sini Bapak buatkan instruksi saya ya. Internet dapat digambarkan sebagai jalan raya, hubungannya itu ya, hubungan web dan internet. Internet dapat digambarkan sebagai jalan raya. Semakin lebar jalan yang disediakan, semakin banyak pula kendaraan yang dapat melewatinya. Kendaraan tersebut dapat dianalogikan sebagai web. Semakin besar dan lebar kendaraannya, semakin besar pula informasi yang dapat dibawanya. Semakin besar mobil kita, ya, kendaraan kita, semakin besar isinya atau banyak isinya, ya. Semakin besar ukuran web, semakin lengkap pula informasi yang dapat dibawanya. Agar mobil atau kendaraan dapat berjalan dengan cepat, mobil tersebut tentu harus mempunyai mesin yang bagus. Mesin itu disebut dengan ISP atau koneksi internet, ya. Koneksi internet ke ISP. ISP itu perusahaan penyedia jasa, ya, penyedia jasa khususnya di bidang internet, misalkan IndiHome, ya, Telkomsel, itu ISP. Menggunakan jalan tol yang lebih lebar tentu lebih cepat dibandingkan dengan jalan biasa. Ya, kalau misalkan kita mau ke bandara ya, kalau di sini kalau kita ke bandara ya, kalau mau cepat pasti lewat jalan tol. Kenapa? Jalanannya lebih lebar dan jalanannya cepat, ya. Jalanannya juga aspalnya juga bagus, ya. Oke, kemudian jika koneksi internet melalui dial-up dianalogikan sebagai jalan biasa, maka koneksi internet melalui broadband seperti digital subscriber line dapat dianalogikan sebagai jalan tol. Ya. Oke, selanjutnya proses akses web. Proses akses web. Jadi bagaimana kita prosesnya mengakses web? Bagaimana alurnya ya, alurnya web ketika kita mengakses web. Proses pengaksesan suatu web melibatkan dua sisi, yaitu klien atau kita pengguna dan server atau penyedia, ya. Ketika seorang klien memberikan perintah untuk masuk ke dalam situs tertentu, server akan memberikan respon dalam protokol HTTP. Nanti kita akan bahas apa itu HTTP. Di sini ketika seorang memberikan perintah untuk masuk ke dalam situs tertentu, misalkan kita mau mengakses Facebook, ya, perintah kita diluangkan atau ditujukan ke link web browser, ya. Alamatnya apa, kita ketik di situ www.facebook.com. Kemudian kita enter, maka server dari Facebook akan merespon dan akan menampilkan apa yang diperintahkan. Kemudian browser akan menampilkan informasi yang diminta oleh klien. Jadi ketika kita meminta, server akan merespon dan ini aplikasi browser, ya, web browser akan menampilkan di komputer kita. Halaman-halaman yang ada di web dapat dilihat dengan menggunakan perangkat lunak, ya, itu tadi yang disebut web browser. Jadi web browser gunanya itu menampilkan. Oke. Ini next saja. Ya. URL merupakan sebuah alamat untuk mengidentifikasi suatu lokasi pada internet. URL pada www ditandai dengan tulisan http://2 kali. Kemudian biasanya setelah itu berisi, ya,
berisi macam-macam informasi yang digunakan sebagai petunjuk setiap halaman atau homepage dalam hypertext. Nah, jadi HTTP dulu, HTTP, kemudian www, alamat yang dituju, ya, alamat yang dituju. Oke, contohnya di sini HTTP www.wetrischool.com ISP example ISP. Oke, contohnya keterangan di situ. HTTP adalah pelayanan transfer yang digunakan dalam bentuk web. Ya, selain HTTP ada juga FTP. www alamat informasi di internet. Wetrischool.com alamat informasi yang diinginkan internet. Alamat informasi, jadi alamat yang dituju, ya, alamat yang dituju. SP adalah direktori tempat halaman web, dan SP example halaman web sebenarnya yang dipilih. Halaman ini berisi informasi. Ya, jadi bisa dibilang ini dua ini adalah database ya, server. Oke, sistem penamaan menggunakan huruf yang disebut dengan domain name. Biasa ini HTTP dengan angka, ya, bukan dengan huruf. Waktu itu kita sempat menggunakan ujian semester dengan menggunakan angka, ya. Kita mengetik link alamat web, ya, alamat web dengan menggunakan angka. Oke, bisa. Contoh beberapa domain dalam internet. ESI atau edu, ya, bergerak dalam bidang pendidikan, domain pendidikan, pasti bidang pendidikan itu. Kalau di belakangnya edu, ya, bukan .com. Kalau com sih universal, ya, universal. Kalau com, edu otomatis pasti bidang pendidikan. Government, pemerintah. Mail, military, badan militer. Net, internet service provider, ya. Telkomnet, bukan telkom, ya, telkom sensor, ya. ORG, organisasi. Ya, itu contoh-contoh dalam bidang domain. Kan kalau Facebook kan facebook.com, ya, itu umum, ya, umum. Kalau bidang pendidikan, dinas pendidikan kan dinaspendidikan.edu, ya. Oke. Itu adalah materi yang sudah kita bahas mengenai di pertemuan kali ini, ya. Nanti kedepannya Bapak akan bagikan tugas, ya, yang Bapak sisipkan di Edmodo kelas, ya. Silakan nanti dibuka Edmodo kelas, lalu nanti kumpul tugasnya di situ. Oke. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan salam sehat buat kita semua.